Saudara, 94% sekolah di Indonesia masih harus menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hanya 6% saja sekolah yang sudah diperbolehkan beroperasi dengan metode belajar tatap muka. Lalu apa saja yang menjadi kunci sukses metode belajar jarak jauh di tengah pandemi di tahun ajaran baru ini? Serta apa saja bagaimana cara efektif terapkan protokol kesehatan di setiap sekolah yang sudah boleh beraktivitas. Kami akan bahas hal ini bersama Ketua Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan Nasional, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Suryadi, serta epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman. Selamat malam Pak Aceh dan Bung Diki. Aiman, Kompas TV Jakarta. Selamat malam Mas Aiman. Iya. Selamat malam Mas Aiman. Baik, selamat malam. Saya ke Pak Aceh dulu. Pak Aceh, jadi apa yang kemudian diputuskan hari ini? Pak Aceh mungkin bisa menyampaikan dengan gamblang. Sudah ada informasi soal ini, Pak? Sebetulnya kan Pak Menteri kan mereka sudah memutuskan banyak hal. Di antaranya memang tahun pelajaran baru akan dimulai pertengahan Juli. Iya. Nah, karena itu memang banyak hal yang harus disiapkan, termasuk bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan atau kesulitan yang pernah dilakukan di masa lalu, selama 3 bulan yang lalu itu. Nah, ke depan saya kira banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Kemdikbud, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan infrastruktur, tidak perlu infrastruktur besar lah, infrastruktur yang sifatnya perangkat-perangkat digital yang bisa digunakan oleh anak. Selama ini kan anak-anak merasa kesulitan. Mereka ada, jangankan handphonenya, pulsanya aja mereka menghadapi kesulitan. Betul. Ini yang harus cepat ditangani oleh kementerian, sehingga mungkin mereka tidak punya kendala yang elementer lah dalam pembelajaran. Kalau misalnya akses internet, itu memang cukup lama kalau infrastrukturnya kita perbaiki. Karena itu mungkin menunggu palaparingnya sempurna, gitulah. Tetapi kalau untuk sementara ini sebetulnya memang sekitar 90% anak sudah punya akses, tetapi melalui handphonenya yang memerlukan pulsa. Iya. Nah, pulsa ini sebetulnya menjadi persoalan. Nah, salah satu yang menurut saya yang agak memilukan, cara belajar mereka itu adalah hanya menempatkan guru sebagai pemberi tugas dan anak-anak mengerjakan tugas di rumah masing-masing, mungkin tanpa bantuan, tanpa bimbingan siapapun, mungkin juga dengan bantuan. Tapi umumnya dengan bantuan sangat ala kadarnya. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang daripada mereka itu tersendat-sendat, banyak hal yang harus disiapkan untuk ke depan. Pertama tadi ya, tentang usaha, tentang perangkat, laptop, sama handphone, mereka masih harus bergantian sama orang tuanya atau sama temannya. Bahkan menggunakan laptop aja di sekolah, mereka tidak diizinkan oleh guru-gurunya. Nah, sekarang saya kira itu yang secara mudah oleh kementerian bisa ditangani sebenarnya. Kita punya waktu kurang lebih sebulan untuk mulai di pelajaran baru. Nah, itu adalah satu hal sebagai landasan untuk mulai kita membelajarkan anak secara virtual. Nah, tetapi masih banyak hal yang harus disiapkan oleh kementerian. Ke depannya tidak boleh kita membiarkan anak belajar hanya sendirian tanpa ada bimbingan. Iya. Kadang-kadang mereka kesulitan banget, bukan hanya dari Sendirian maksudnya gimana, Pak? Kan ada orang tuanya, tapi mungkin infrastrukturnya tidak ada. Kita bicara soal kemungkinan belajar di rumah sampai nanti Desember ya, Pak? Ya, kurang lebih. Saya kira, jadi gimana, Pak? Kan ada orang tuanya, atau orang tuanya mungkin juga bekerja, kan sekarang ada kebijakan mungkin belajar di rumah dan lain sebagainya, orang tuanya juga mungkin di rumah. Atau bagaimana yang Bapak dapatkan datanya? nah, sebetulnya PGRI kan sudah melakukan penelitian yang cukup meluas, ya, sekitar 61.000 dan tersebar secara proporsional di seluruh pelosok tanah air. Itu ada kecenderungan bahwa orang tua juga mengalami kesulitan membimbingnya.
Di samping waktu juga cara-cara membimbingnya. Karena mereka kan tidak biasa. Mereka cenderung sekarang sudah mempercayakan kepada sekolah untuk mengajarkan anak-anaknya di sekolah. Nah sekarang mereka harus menghadapi situasi di mana anak-anak belajar di rumah. Nah, orang tua sendiri sebetulnya mengalami kesulitan itu di samping mungkin karena mereka tidak tahu cara mengajarnya, juga mereka juga tidak ahli dalam memotivasi belajar anak. Sehingga ada kecenderungan, saya takut sekali. Ada kecenderungan anak-anak itu bukan hanya bosan dan muak, tetapi stres. Nah, stres inilah sebetulnya yang harus dihindari. Bagaimana caranya mekanisme yang harus dibangun oleh kementerian agar stres ini bisa dikurangi. Salah satu stres yang mungkin akan timbul adalah karena belajar di rumah yang mereka lakukan sekarang persis kontennya persis sama seperti kurikulum yang berlaku di sekolah. Padahal kalau kita tahu bahwa konten kurikulum sekarang yang berlaku itu sangat padat sekali. Di samping mata pelajarannya banyak, kontennya setiap mata pelajaran juga sangat banyak. Sehingga setiap pelajaran ada tugas. Tugasnya cukup banyak. Dan tugasnya itu hanya exercise. Dan kita nggak tahu caranya mereka menjawab. Dari sisi banyaknya tugas saja mereka sudah stres sebetulnya. Belum lagi mereka harus mencari bahan, membaca. Dan mungkin nggak punya waktu banyak juga untuk mengerjakan tugas setiap mata pelajaran itu. Nah kayaknya itu harus kita tinggalkan cara-cara seperti itu. Dalam era pandemi saya kira tidak perlu kita seluruhnya berbasis kurikulum yang berlaku sekarang secara normal, nggak perlu. Di dalam era new normal saya kira kita perlu perlu mengembangkan kurikulum yang sangat simpel. Jangan mengetengahkan konten-konten pelajaran yang banyak yang dihafal oleh anak. Ya, jadi intinya Pak bahwa kurikulum di sekolah yang konvensional yang dipelajarkan dalam belajar normal tidak bisa diaplikasikan serta-merta pada proses belajar di rumah. Nggak bisa, lebih baik gitu. Anak banyak yang stres Pak. Berapa yang Bapak bisa sebutkan berdasarkan mungkin ada pengamatan atau mungkin bahkan penelitian dari PGRI? Yang stres, betul. Betul? Berapa? Di atas 50%. Lebih dari setengahnya, mayoritas artinya. Baik, saya akan segera kembali Pak, selepas jeda nanti saya akan kembali ke Bapak dan juga ke Bung Diki Budiman dari Griffith University di Australia. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.